Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kehadiran baginda Rasulullah SAW, juga untuk keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan tentunya untuk kita sekalian yang senantiasa istiqamah menjalankan ajaran-ajarannya dan berharap di yaumil qiyamah nanti mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan khutbah singkat ini, khatib berwasiat bagi diri pribadi dan juga untuk kita sekalian, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita agar hidup kita bahagia di dunia dan di akhirat nanti. Pada kesempatan ini, satu tema yang akan khatib angkat adalah tentang cemburunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam diberikan kabar gembira mendapatkan seorang putra yang diidam-idamkan demikian lama sampai beliau tua. Begitu besar cinta beliau kepada Ismail yang saat itu sangat dinantikan. Lalu ketika cinta itu begitu besar, Allah perintahkan Nabiullah Ibrahim untuk menyembelih putranya. Tetapi keteguhan hati dan keimanan serta rasa cinta yang besar terhadap Allah Subhanahu wa taala Tuhannya membuat Nabiullah Ibrahim rela mengerjakan apa yang Allah perintahkan itu, meskipun hatinya begitu menderita karena putra yang amat dia cintai harus dikorbankan. Karena hal itu pula Allah Subhanahu wa taala memberinya sebuah gelar Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Begitupun Nabiullah Yaqub alaihissalam. Dari sekian banyak putra tercintanya, ada seorang putra yang amat beliau cintai, Yusuf. Seorang anak yang amat tampan, menggemaskan dan begitu beliau cintai. Tetapi kemudian Allah pisahkan beliau dengan putra yang amat dicintainya itu. Dalam riwayat disebutkan sekitar 20 tahun beliau dipisahkan dengan Yusuf, sampai kemudian beliau buta, tidak bisa melihat lagi karena begitu banyaknya beliau menangis. Tapi kecintaan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala tidak berkurang karena ujian yang demikian besar dari Allah, sampai kemudian beliau dipertemukan kembali dengan putra tercintanya setelah putra tercintanya itu menjadi seorang nabi, dan dengan mukjizatnya Nabiullah Yaqub kemudian bisa melihat kembali. Masyarul muslimin rahimakumullah, itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak suka ketika hambanya terlalu cinta kepada zat selainnya. Allah cemburu jika hambanya lebih mencintai makhluk lain, apalagi benda lain, daripada cintanya kepada Allah. Maka pantaslah ketika Allah di dalam Al-Quran berfirman, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku semuanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abi Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yaghar wa innal mu'mina yaghar wa ghairatullahi ayyatiyal mar'u ma harramallahu alaihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu mencemburu, dan demikian pula orang mukmin mencemburu. Dan cemburunya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah apabila seorang hamba mendatangi apa-apa yang diharamkan olehnya. Kaum muslimin rahimakumullah, cemburu Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ketika seorang hamba melakukan apa-apa yang Allah larang. Karena cemburunya Allah adalah merupakan bukti betapa cintanya Allah kepada kita.
sehingga Allah tidak ingin dengan maksiat yang dilakukan seorang hamba jauh darinya. Maka Allah ingin hamba tersebut tidak melakukan maksiat agar dia selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu Allah janjikan kepada kita bahwa manakala kita ingin selalu dekat dengan Allah, justru sebetulnya Allah jauh lebih ingin dekat dengan kita. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana disabdakan baginda Rasul, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum wa in taqarraba ilayya bi shibrin taqarrabtu ilayhi dhira'an wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilayhi ba'an wa in atani yamshi ataituhu harwala." Kaum muslimin rahimakumullah, inilah gambaran betapa Allah ingin kita dekat dengannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, kata Allah melalui lisan baginda Rasul, "Sesungguhnya aku ini terserah sangkaan dari hambaku terhadap aku akan bersama hambaku jika ia mengingatku. Jika ia mengingatku dalam dirinya, aku akan mengingatnya dalam diriku. Dan jika dia mengingatku di dalam satu kumpulan, maka aku akan mengingatnya di dalam kumpulan yang lebih baik, yakni kumpulan para malaikat. Jika dia mendekat padaku satu jengkal, maka aku akan mendekat padanya satu hasta. Jika dia mendekat padaku satu hasta, aku akan mendekat padanya satu debat. Dan jika dia mendatangiku dengan berjalan, maka aku akan mendekatinya dengan berlari." Itulah gambaran betapa Allah ingin dekat dengan kita. Sehingga Allah cemburu jika kita melakukan maksiat. Allah cemburu jika kita melakukan satu kebaikan tetapi tidak dilandasi hanya karenanya. Kaum muslimin rahimakumullah, di penghujung khutbah ini ada satu ungkapan maqalah dari Imam Syafi'i. Beliau mengatakan, ketika hatimu terlalu berharap kepada seseorang, maka Allah timpakan padamu pedihnya sebuah pengharapan, agar kamu mengetahui bahwa Allah sangat cemburu pada hati yang berharap pada selainnya. Maka Allah menghalangimu dari perkara tersebut agar engkau kembali berharap kepadanya. Kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan khutbah singkat ini bermanfaat bagi kita sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairul rahimin. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a risalatah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad. Warḍa Allahumma an arba'atil khulafa'ir rasyidin
سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم، وعن بقية أصحابه وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا إنك سميع قريب مجيب دعوات، يا قاضي الحاجات ويا كافئ المهمات ويا غافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، واخذل من خذل المسلمين، واخذل من خذل المسلمين، وأعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم أسقل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.